الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihururikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Kromo Palembang. Hari ini hari Kamis tanggal 1 Jumadil Awal 1447 Hijriah bersamaan dengan 23 Oktober 2025 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini telah kita dengarkan kumandang azan oleh muazin Al-Ustadz Muhammad Martin Saputra, dan salat zuhur akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim, serta dilanjutkan cawisan rutin ba'da salat zuhur bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Majid Dahlan dengan pembahasan kitab Sayyidus Salikin karya Syekh Abdus Somad Al-Palembani. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya, dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Serta kami menghimbau kepada para jamaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid dan dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat zuhur berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qamadamaha wa ja'alana min salihi ahliha. Istawu aqimu sufufakum wa'tadilu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin, bika rabbi ay yahdurun. Salli ta'ala. Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
إنك أشهدك والأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر والحمد لله وعافية الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 لا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل يوم الله أكبر 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 الله
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولذرياتنا وللمؤمنين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi. Allah yaftahu alaina futuhal arifin yufaqihna fid din wa yarzuqna kamalal ikhlas wal yakin. Ma ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa walidina wal hadirin ajma'in anna Allah yaqbul jami' wa ya'fu 'anil jami' wa yuslihu sya'nal jami' fid din wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kembali kita ditakdirkan Allah dapat hadir di majelis ilmu pengetahuan. Salawat dan salam kita mohonkan pula pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dan semoga tetap dilimpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Faslun fi bayani zimmil hirsi wat tama'i wa madhil qanaati wal ya'si mimma fi aidin nas. Ini suatu pasal pada menyatakan kecelaan loba dan toma. Kecelaan, rakus dan toma. Dan menyatakan kepujian qanaah, yakni orang yang tiada loba, dan menyatakan kepujian orang yang putus asa daripada harta yang pada tangan manusia. Maksudnya tidak berharap dengan apa yang ada di tangan orang lain. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam annal faqra mahmudun kama awradnahu fi kitabil faqri walakin yanbaghi an yakunal faqiru qani'an munqati'at tama'i anil khalqi ghairu multafitin ila ma fi aidihim wa harisan ala iktisabil mali kaifa kana wala yumkinuhu zalika illa bi an yaqna'a bi qadri darurati minal mat'ami wal malbasi wal maskani wa yaqtasiru ala aqalli qadran wa akhassihi naw'an wa yaruddu amalahu ila yaumihi au ila syahrihi wa la yushghilu qalbuhu bima ba'da syahrihi.
Artinya ketahui olehmu bahwasanya papa itu dipuji oleh syara. Maksudnya kepakiran itu hal yang dipuji dalam syara. Seperti yang kami datangkan kepujiannya itu di dalam kitab Al-Faqru. Tetapi seyogianya bahwa ada pakir itu qani'an, yakni tiada loba akan harta. Lagi putus toma itu daripada makhluk. Lagi tiada ia berpaling kepada harta yang di dalam tangan mereka itu. Dan tiada ia loba atas mengusahai akan harta betapa adanya, dan tiada dapat akan dia yang demikian itu melainkan dengan bahwa memadai ia dengan mengambil akan sekedar darurat daripada makanan itu, dan daripada pakaian, dan daripada tempat kediaman, dan menyimpunkan ia atas qadar yang sedikit daripada makanan, dan menyampaikan atas yang hina daripada pakaian, dan dikembalikan cita-cita akan yang demikian itu dalam sehari semalam atau di dalam sebulan jua. Dan jangan bimbang hatinya dengan barang yang kemudian daripada sebulan itu. Jadi kalaupun memang nak mencari, cukup untuk 1 bulan atau untuk 1 hari. Ini bergantung bagaimana level waroknya seseorang. Ada orang yang mencari 1 hari cukup untuk sehari, dia merasa berkecukupan, berqanaah. Ada orang yang mencari kalau bisa berkecukupan untuk 1 minggu. Bahkan ada yang mencari untuk berkecukupan 1 bulan. Nah, yang lebih daripada itu tidak disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di sini. Jadi kalau sudah berkecukupan untuk 1 bulan, apa yang menjadikan kita masih susah dan bimbang dengan kehidupan? Sementara kalau kita melihat ke bawah, ada orang yang jangan cuma sebulan, mungkin untuk besok pun dia tak cukup. Tapi kenapa kalbu mereka, hati mereka bisa merasakan ketenangan? Bahkan putus rasa mereka dari harap dengan apa yang ada di tangan orang lain. Dan itulah kedudukan yang istimewa menurut orang-orang yang salik. Sehingga takluk kalbunya, pertalian hatinya cuma harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau ada takluk kalbunya menggantungkan harap kepada manusia, ini bisa berpengaruh dalam setiap amalnya. Salat terbawa, baca Quran terbawa. Kalau kalbu itu menggantungkan harapan kepada orang lain. Lagi tegak salat, sampai baca Quran, bahkan sampai puasa, lagi puasa. Kalau hati itu takluk kalbunya dengan pengharapan terhadap orang lain, walaupun puasa, apa dalam hatinya? Kalau nak buka kaki ada yang nganteri bukuan. Nah ini artinya takluk kalbunya kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa naha sallallahu alaihi wasallam an syiddatil khirsi wal mubalaghati fit talabi. Artinya, dan menegahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sangat loba itu dan daripada sangat berlebih-lebih menuntut akan harta itu. Jadi Rasulullah melarang kita jangan sampai jadi wong yang terlalu rakus, dan jangan sampai kita terlalu bernafsu, terlalu berlebih-lebihan, walaupun sifat manusia ini kadang-kadang berlebih-lebihan.
Senang kadang-kadang terlalu berlebih-lebihan. Susah pun kadang-kadang terlalu berlebih-lebihan. Mana bukti yang berlebih-lebihannya? Orang lain yang tidak semestinya tahu, diajak untuk tahu. Padahal bisa jadi orang lain yang diajak untuk tahu tentang kesusahan dia, bisa jadi lebih susah dari dia. Apalagi di zaman medsos ini. Buat status pula 5 huruf cuma buntu. Sebanyak uang tahu kalau yang nyingok status dia nyingok juga. Jawabnya aku lebih buntu. Padahal itu tidak perlu kita ngajak orang lain tak. Ngajak orang lain tahu. Kenapa? Bisa jadi orang lain lebih banget kesusahannya dibanding kita. Ya. Ini namanya berlebih-lebihan. Sifat manusia ini terlalu berlebih-lebihan dan terlalu tergesa-gesa. Makanya dalam Al-Quran itu apa kata Allah? Wa kanal insanu ajula. Manusia ini punya perilaku selalu nak berlebih-lebihan, terlalu nak tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang bernilai ibadat, itu bagus. Salat, kalau memang masuk waktunya segerakan, bagus. Ya. Tapi dalam kondisi tertentu, tergesa-gesa itu termasuk hal yang dianggap tercela, hadirin sekalian. Berdoa nak cepat kabul, ini termasuk bagian dari tergesa-gesa, lalu nak cepat. Nyari rezeki penghidupan, nak cepat sukses. Belajar, dah sabar, dah cepat jadi wong alim. Ya. Nah ini termasuk bagian daripada ketergesa-gesaan. Padahal segala sesuatu itu, kalau kita mengikuti menurut sunnatullah yang sudah skenario ditetapkan oleh Allah, hikmahnya pun akan akhirnya berakhir dengan keindahan, dengan kebaikan. Memang ada kalanya tergesa-gesa itu mensegerakan, bukan tergesa-gesa. Dianjurkan. Bahkan itu termasuk sunnah. Apa itu diantaranya? Salat kalau sudah masuk waktu, ya, itu dianjurkan untuk segerakan. Jenazah kalau sudah siap, segerakan dikuburkan. Bagus. Sebab kalau dia orang yang taat, orang yang baik, ketika jenazahnya kita segerakan dikuburkan, berarti saat itu kita mensegerakan dia untuk berjumpa dengan rahmat Allah. Kalau dia orang fasik, orang munafik, kita segerakan jenazahnya untuk dimakamkan, berarti saat itu kita sudah mensegerakan melepaskan fitnah dari diri kita. Ngapa gawe wong fasik, wong munafik, jenazahnya nak kita tahan lama-lama? Segerakan, nanti kita segera melepaskan fitnah. Apalagi yang dianjurkan untuk segerakan? Tazwijul binti iza balagat, menikahkan anak perempuan kalau sudah sampai masanya, sudah datang jodohnya, segerakan. Dan kalau memang sekufu, kalau bahasa agamanya sekufu, memang sudah dianggap dia mampu sesuai untuk menjalani hidup dengan jodohnya yang sudah dianggap mampu. Tidak perlu kita nak berlebih-lebihan. Tidak perlu. Yang penting sunnahnya terpenuhi, maka segera nikahkan daripada nantinya dia datang fitnah, kata Rasulullah. Apalagi qada'ud dain, ini minta maaf. Termasuk yang diantara disegerakan itu nunaikan utang. Ya. Kalau memang sudah ada kemampuan, selesaikan. Apalagi yang diperintahkan untuk segera taubat. Taubat itu diperintahkan untuk disegerakan, ya. Sebab kita tidak pernah tahu apa rahasia Allah yang bakal terjadi terhadap diri kita. Jangankan besok pagi, nanti sore pun kita tidak pernah tahu. Maka itu disegerakan bertaubat. Nah itu termasuk perkara yang disunnahkan, hadirin sekalian.
Maka bersabda ia dengan katanya, ala ayyuhan nas ajmilu fit talabi fa innahu laisa lil abdi illa ma kutiba lahu walan yazhaba abdun minad dunya hatta ya'tiyahu ma kutiba lahu fid dunya wa hiya raghimatun. Artinya, hai segala manusia, jangan kamu berlebih-lebih dalam menuntut akan harta itu. Makna berlebih-lebih di sini, hadirin sekalian, bisa dimaknakan terlalu melampaui batas dari apa yang kita butuhkan, atau dalam mencarinya kita terlalu memaksakan diri. Minta maaf, itu termasuk berlebih-lebih juga. Waktu di mana kita mesti istirahat, waktu di mana kita mesti beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita abaikan karena alasan untuk mencari harta. Ini juga termasuk makna berlebih-lebihan. Maka bahwasanya tiada dapat bagi seseorang daripada hamba Allah itu melainkan yang telah disuratkan baginya di dalam Lauhil Mahfuz. Apa maksudnya? Kamu tidak bakal mendapatkan sesuatu yang lebih, melainkan yang kamu dapatkan apa yang sudah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz untuk jadi milik kamu. Itu dalam salawat Dewan Haddad itu kan ada. Allazi li ghairik la yasil ilaik. Sesuatu yang Allah tentukan bukan untukmu, la yasil ilaik, tidak bakal sampai kepada engkau. Kalau kata Allah bukan bagianmu, tidak bakal sampai. Wallazi kusimlak hasilul ladaik. Dan apa yang sudah dibagikan oleh Allah bagimu, itulah hasil. Berarti itulah yang sudah ditentukan oleh Allah, yang sudah dituliskan oleh Allah di Lauhil Mahfuz untuk sampai kepada kita. Kalau Allah tentukan tidak ada tulisan di Lauhil Mahfuz, tidak bakal sesuai itu jadi milik kita. Maka jangan berlebih-lebihan. Kadang-kadang ada yang sampai mengabaikan waktu di mana dia mesti mengingat Allah, tapi dia abaikan waktu di mana dia mesti menunaikan hal-hal yang wajib untuk dirinya, tapi dia abaikan. Dan tiada lalu seseorang daripada hamba itu daripada dunia kepada akhirat hingga datang akan dia barang yang telah disuratkan Allah Ta'ala baginya di dalam dunia. Maksudnya, selama bagian yang akan Allah berikan untuk dia di dunia belum seutuhnya diberikan oleh Allah, tidak bakal dia mati. Jadi kalau seandainya dia meninggal, berarti bagian untuk dia yang sudah dituliskan oleh Allah di Lauhil Mahfuz untuk dia dapatkan di dunia sudah habis. Ya. Maka ketika seseorang itu sampai waktunya, datang ajalnya, dia meninggal, berarti tulisan bagian dia yang dituliskan di Lauhil Mahfuz sudah habis. Ya. Nih. Dan yaitu lazim baginya, mesti maksudnya. Kalau memang dituliskan oleh Allah bagiannya di Lauhil Mahfuz masih ada, belum mati dia. Kenapa? Bagian untuk dia yang tertulis di Lauhil Mahfuz belum sempurna dia terima, belum sepenuhnya diberikan di dunia. Padahal Allah sudah tetapkan di Lauhil Mahfuz ada, tak mati dia. Ya. Berarti kalau dia meninggal dunia berarti habisnya tulisan untuk dia di Lauhil Mahfuz sudah habis. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ruhal qudusi, maksudnya malaikat Jibril. Jibril itu di dalam sebutan banyak punya nama lain. Disebut Ruhul Amin, Ruhul Kudus, kadang disebut Ruh. Seperti dalam surat Asy-Syu'ara, nazala bihi Ruhul Amin bikalamin arabiyyin mubin. Telah dibawa turun Al-Quran itu oleh Ruhul Amin. Dalam tafsirnya siapa? Jibril. Kadang-kadang disebut Ruhul Kudus di sini. Dan kadang-kadang dalam surat Al-Qadar Ruh, ya.
tanazzalul malaikatu warruh. Inna ruhal qudus nafasa fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fit talabi. Artinya bahwasanya Jibril mengilhamkan ia di dalam hatiku bahwasanya nafsu seseorang itu tiada mati ia hingga menyempurnakan ia akan rezekinya di dalam dunia. Maka takuti oleh kamu akan Allah, dan jangan sangat banyak kamu di dalam menuntut akan rezeki kamu itu. Dan lagi sabda Nabi SAW, tuba liman hudiya lil Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana'a bih. Artinya dapat bahagialah. Ada juga yang memaknakan bergembiralah bagi seorang yang diberi akan dia hidayah bagi Islam, dan adalah hidupnya itu padahal ada rezekinya sekadar yang memadai akan dia juga dan memadai dengan dia. Jadi Islam ini ternyata memang nikmat yang paling berharga. Sampai Rasulullah mengatakan tuba, berbahagialah, bergembiralah bagi siapa orang yang telah diberikan hidayah kepada Islam. Wa kana aishuhu kafafan, kehidupannya dicukupkan oleh Allah dan memadai. Dan lagi sabda Nabi SAW, laisal ghina an kasratil aradi, innamal ghina ghinan nafsi. Artinya bukan kaya itu daripada banyak mata benda, hanya saja kaya itu yaitu kaya hati daripada sesuatu yang pada tangan makhluk. No. Jadi orang kaya itu bukanlah diukur dengan banyaknya materi, tetapi kaya seseorang itu, kata Rasulullah, adalah ketika jiwa seseorang tidak berharap dengan apa yang ada pada makhluk, tidak menggantungkan dengan sesuatu yang ada pada orang lain. Nah, itulah orang kaya yang sebenarnya. Kalau nak nurut juga batas kaya ni, bingung hadirin sekalian. Sampai di mana nian batas kaya itu? Kita melihat ada si fulan kaya, tahu-tahu kapan dijingok ada lagi yang lebih kaya. Dijingok yang lebih kaya, ada lagi yang lebih kaya. Jadi sebenar-benar kaya itu ukurannya di batas mana? Ternyata kata Rasulullah, ketika seseorang merasa berkecukupan tanpa menggantungkan harapan atau rasa dari bantuan ataupun pemberian orang lain. Nah, ini kaya. Artinya kita yang ada di sini nih pecahnya belum kaya. Kalau boleh jujur, berarti kita ini belum kaya. Ngapa? Ya tidak sedikit di antara kita yang terkadang masih berharap dengan bantuan orang lain. Ternyata dalam syarah kitab Risalatul Qusyairiyah, sebenar-benarnya kaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kaya itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ngaku kaya pasti berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah yang tidak berhajat kepada sesuatu. Nah, inilah menunjukkan sebenar-benarnya kaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya Aba Hurairah, idza ishtadda bikal ju' fa 'alaika bi raghibin wa quzin min ma'in
wa 'alad dunya ad-dammar. Artinya, hai Abu Hurairah, apabila sangat dengan dikau lapar, maka atasmu memakan dengan satu roti dan kendi air, dan atas orang yang membanyakkan mengambil harta itu membinasakan akan dia. Jadi dammar itu yang membawa kepada kebinasaan. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, inna tama'a fakrun wa innal ya'sa ghaniyun wa innahu man ya'isu amma fi aidin nas istaghna anhum. Artinya bahwasanya toma itu mempusakai akan papa. Wong toma itu mewariskan kemiskinan. Walaupun secara materi kita melihat dia punya kelebihan, tapi miskin di situ miskin dalam perkara rasa malu dan akhlak. Wong kalau sudah tamak segala sesuatu nak diraih, nak dimiliki, akhirnya dia tidak peduli dengan hukum Allah. Itulah tandanya hilang rasa malu. Ya. Hilang akhlaknya. Bukankah akhlak itu adalah bagian dari karunia yang paling berharga, melebihi daripada materi? Maka itu kalau sudah hilang akhlak, hilang. Ya. Walaupun secara materinya, qimahnya, harga dirinya sudah tidak ada nilai, maka dikatakan papa. Dan bahwasanya putus asa daripada tamak akan makhluk itu, yaitu mempusakai akan kaya. Maksudnya memutuskan rasa harap terhadap makhluk. Oh, itu mewariskan kaya. Kenapa? Karena ada rasa kecukupan. Nah, ketika ada rasa kecukupan, itulah menunjukkan dia dalam kondisi yang kaya. Dan bahwasanya barang siapa putus asa daripada barang sesuatu yang ada pada tangan manusia itu, niscaya terkaya ia daripada mereka itu. Wa kana Muhammad bin Wasi yabullul khubzal yabis bil ma'i wa yaqulu wa yaqul man qana'a bi hadza wa lam yahtaj ila ahadin. Artinya, dan adalah Muhammad bin Wasi rahimahullah ta'ala membasuh ia akan roti yang kering dengan air dan memakan akan dia, dan berkata ia, barang siapa yang memadai ia dengan roti ini, niscaya tiada berkendak ia kepada seseorang. Roti kering itu kalau dibasuh dengan air jadi medok dia, Pak. Ingat, saya tahu masih ada tak main ini, roti koing. Yang bulat-bulat itu ya. Kalau sudah direndam pakai teh manis atau direndam pakai air dingin, medok dia. Oh, kenyang. Ya. Nah, kalau yang nekun di jalan suluk, 3 butir itu nah. Waktu buka 3 butir itu di waktu sahur. Tak terkenal gitu ucapnya. Ya. Tak pakai level makom ini. Ya. Jadi karena merasa kecukupannya tadi. Ya. Karena pernah ditanya, ngapa lah Ustaz, roti itu nama roti koing? Tak tahu juga, aku belum lahir, lamanya lah roti koing. Ya. Kan bulat-bulat ya. Nah, roti ya tadi, syahdan. Bermula obat yang menghilangkan khirsun, rakus tadi, loba tadi. Bermula obat yang menghilangkan khirsun dan toma itu, yaitu 3 perkara. Pertama sabar, kedua ilmu, dan ketiga amal. Nah, 3 ini cukup panjang pembahasannya hadirin sekalian. 1 sabar,
dua ilmu, ketiga amal. Insyaallah kita bahas kesempatan yang akan datang ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ditambah ilmu pengetahuan buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma awrithna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu ma sami'na fardudhu ilayna inda hajatina ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.